Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempresentasikan salah satu materi filsafat hukum, yaitu pemikiran hukum pada abad ke-19. Perkenalkan, saya Febrianti Nisha Putri, NPM 18386 dari kelas A. Hukum pada abad ke-19. Hukum pada abad ke-19 ini mengalami perkembangan yang lebih mapan dengan melahirkan suatu pandangan hukum baru, yaitu hukum positif. Hukum pada abad ke-19 sangat dipengaruhi dengan pandangan positivis dan pandangan historis, di mana pandangan positivis ini didasarkan pada teori positivisme dan pandangan historis didasarkan pada mazhab historis yang menyatakan bahwa hukum itu berkembang karena adanya peran masyarakat. Karena sangat kentalnya pengaruh pandangan positivis dan historis pada abad ini, pola pikir hukum pada abad ke-19 adalah hukum yang ada dalam konteks atau law is a law in a context. Dan pada abad 19 melahirkan suatu sistem hukum baru, yaitu sistem hukum modern yang sifatnya rasional. Perkembangan pemikiran hukum pada abad ke-19 ini tidak lepas dari sumbangan pemikiran-pemikiran hukum yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Di antaranya ada George Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx, Carl von Savigny, Jeremy Bentham, Rudolf van Jering, dan John Austin. Pemikiran hukum John Austin. John Austin ini merupakan seorang tokoh yang mengemukakan teori positivisme, menyatakan bahwa hukum merupakan perintah dari penguasa yang sah. John Austin memandang bahwa hukum hanya bersumber dari para penguasa, sehingga tidak ada hukum di atas hukum yang bersumber dari penguasa. Tapi bukan berarti di sini itu John Austin menyangkal keberadaan dari hukum yang berasal dari di atas penguasa, seperti hukum Tuhan atau hukum internasional atau norma-norma moral. Tetapi menurutnya hukum-hukum tersebut itu tidak dapat meniadakan atau membatalkan hukum yang berasal dari penguasa yang ada di suatu negara. Dia juga memandang bahwa hukum terdiri dari perintah, command, kewajiban, duty, dan sanksi atau sanction. John Austin menyatakan bahwa hukum ditaati karena kebiasaan masyarakat menaati penguasa. Hal ini itu didasarkan dari pendapatnya bahwa negara merupakan suatu kenyataan yang diterima begitu saja oleh masyarakat, dan negara itu timbul dan dipertahankan karena adanya kebiasaan masyarakat untuk menaati penguasa, untuk kebiasaan masyarakat untuk menaati penguasanya atau pemerintah. Pemikiran hukum Karl Marx. Karl Marx menyatakan bahwa hukum tidak terlepas dari ekonomi. Hukum adalah alat legitimasi dari kelas ekonomi tertentu. Jadi di sini tuh Karl Marx menyatakan bahwa hukum itu adalah hukum adalah milik kepentingan orang-orang yang berpunya. Jadi di sini hukum sebagai pengalan keadilan hanyalah omong kosong, karena hukum hanya melayani orang-orang yang berpunya, yang tidak lebih sebagai sarana penguasa dan suatu perangkat eksploitasi yang digunakan untuk kepentingan orang-orang yang berpunya. Pemikiran hukum George Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel berpendapat bahwa hukum adalah ekspresi dari kemauan umum atau general will yang tidak mampu melihat bahwa faktor-faktor utilitaritis dan kepentingan-kepentingan menentukan eksistensi hukum. Hukum di sini Hegel menyatakan bahwa hukum ditempatkan dalam keseluruhan wujud roh yang objektif dalam kehidupan manusia. Hukum sebagai suatu kerangka moral, gimana dalam mengkaji prinsip-prinsip dasarnya, dia terlebih dahulu mengkaji hukum yang dilanjutkan dengan etika. Sehingga di sini Hegel menyatakan bahwa etika itu adalah sebagai prestasi puncak seluruh masyarakat dan merupakan perwujudan dari etika masyarakat. Hukum dan etika memiliki konsep yang
berkembang di mana hukum, negara, dan etika merupakan penjabaran perkembangan sejarah yang merupakan manifestasi dari ruh bangsa, di mana ruh bangsa itu akan ruh bangsa di sini merupakan ruh dunia. Jadi singkatnya, menurut Hegel itu adalah hukum itu dapat berkembang atau hukum itu berkembang dari sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret. Pemikiran hukum dari Jeremy Bentham. Pemikiran hukum Jeremy Bentham di sini adalah seorang tokoh yang menyatakan mengenai tentang teori utilitarisme individual atau kebahagiaan individual, manusia yang menyatakan manusia bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Sehingga dia memandang bahwa perundang-undangan harus memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin individu. Pemidanaan harus bersifat spesifik dan hanya dapat dijalankan atau diterima apabila pemidanaan itu akan memberikan harapan bahwa akan tercegahnya kejahatan yang besar. Pemikiran hukum Carl von Savigny. Carl von Savigny memandang bahwa timbulnya hukum itu dianalogikan dengan timbulnya bahasa pada suatu bangsa. Artinya, di sini kan setiap bangsa itu memiliki ciri khususnya tersendiri dalam berbahasa yang tentunya berbeda-beda di setiap bangsa. Sehingga menurutnya begitu pula dengan hukum. Jadi berdasarkan analogi tersebut, ia menyatakan bahwa tidak ada hukum yang universal. Sehingga hukum bukan lahir karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, melainkan karena rasa keadilan yang ada dalam jiwa bangsa itu sendiri. Dan dia menyatakan bahwa law is an expression on the common consciousness or a spirit of the people. Pemikiran hukum Rudolf van Jering. Rudolf van Jering menyumbangkan pemikiran yaitu teori utilitarisme sosial yang merupakan teori yang dia kembangkan dari teori utilitarisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, yang dimana dalam teorinya si Rudolf van Jering ini menyatakan bahwa kebahagiaan bersifat menyeluruh dan kelompok yang dimana ia berfokus pada tujuan adalah pencipta dari seluruh hukum. Jadi di sini dia menyatakan bahwa tidak ada hukum yang tidak ada asal-usul atau tujuannya. Hukum timbul dari jiwa bangsa yang bersifat empirik dan tidak spontan, di mana tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan, itu menciptakan kebahagiaan dan menghindari penderitaan, di mana kepentingan ini dijadikan sebagai bagian dari tujuan nasional. Kepentingan sosial merupakan inti dari hukum dan pengetahuan akan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak selamanya hukum akan bersifat nasional. Jadi di sini Rudolf van Jering itu menyatakan bahwa hukum itu tidak selamanya akan bersifat nasional, karena menurutnya hukum itu dapat berkembang sehingga ia memiliki ciri-ciri universal, karena pada dasarnya kepentingan sosial itu dapat berkembang juga dan dapat melahirkan suatu tujuan yang sama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.